Halo semuanya, kembali lagi di channel Anime Review Indonesia. Di video kali ini kita akan membahas detail One Piece chapter terbaru. Tanpa basa-basi lagi, yuk mari kita bahas bersama. Judul chapter 1111 adalah Perisai Matahari. Tidak ada cover story di chapter kali ini, tapi kita diberikan color spread request dari pembaca bernama MHU, menceritakan kru topi jerami yang sedang di dalam lautan dan menggunakan ubur-ubur sebagai dudukannya. Tapi udah juga menggambar Vegapunk Stella, Pony, dan juga Kuma. Apakah ini pertanda Pony next nakama? Chapter dimulai dengan Mars yang masuk ke perisai lapis dengan paksa. Sepertinya dia menggunakan haki raja untuk menembusnya. Tatapan mata Mars sama seperti Saturn, terlihat benar-benar seperti monster. Jinbei yang berada di dekat lapis menyadari haki yang luar biasa dari Mars. Dia kemudian langsung menghampiri Zoro, tapi ternyata Lucci masih bisa berdiri dan masih sadar. Walaupun chapter ini bukan full tentang Zoro, setidaknya Oda masih ingat untuk melibatkan Zoro di chapter 1111 ini dengan memperlihatkan tebasan Zoro di tubuh Lucci yang membentuk 4 angka 1. Walaupun Zoro masih ingin menghabisi Lucci, Jinbei langsung menariknya menjauh untuk segera pergi. Lucci yang melemah kemudian kembali ke mode manusianya. Mars kemudian menghampiri Lucci dan menanyakan di mana York. Lucci sangat kaget melihat sosok di hadapannya saat ini. Lucci menyebutkan semua informasi yang dia tahu, posisi musuh, rencana mereka kabur, dan tentang agen Cyberpol yang disandera. Yang cukup mengejutkan, Lucci ternyata masih ada kebaikan hati. Dia masih mencemaskan temannya, yaitu Kaku yang sedang sekarat. Lucci memohon pada Mars untuk menyelamatkannya, tapi Mars tidak peduli dengan orang lain. Sepertinya semua Gorosei menganggap semua manusia sebagai serangga. Mars mengatakan sangat sulit untuk mencari satu serangga saat sedang membasmi semua serangga. Kembali ke pusat kota, Luffy sedang reunian dengan Dory dan Brogy karena sudah 2 tahun tidak bertemu. Mereka mengatakan kalau hampir tidak mengenali Luffy saat dia di mode Gear 5-nya. Mars dan Warkuri menyebut kedatangan raksasa sangat tidak menguntungkan diri mereka. Luffy menyuruh Dory dan Brogy untuk tidak usah bertarung dengan mereka dan sebaiknya kabur saja. Raksasa datang kemari untuk membantu Luffy dan yang lainnya kabur melalui pintu belakang Egghead, di mana kapal bajak laut raksasa sudah menunggu. Brogy kemudian meniupkan trompet untuk memberi sinyal kepada yang lain kalau dia sudah berjumpa dengan Luffy. Tapi Warkuri tiba-tiba saja mengeluarkan aura haki raja yang luar biasa. Seisi pulau terguncang kacau. Bahkan sandal, sabuk topi, mata, dan luka di dada Luffy sampai keluar dari tubuhnya. Dory pun kaget dengan wujud Luffy tersebut. Kocaknya, Luffy kemudian menempelkan lagi luka di dadanya menggunakan tangan, dan luka di pipinya bahkan masih dia pegang. Lalu Warkuri tiba-tiba menyerang lagi, tapi Dory dan Brogy dengan cepat langsung menahan dengan perisai matahari mereka yang bernama Spalin, menyerang balik Warkuri hingga terpental jauh. Saturn kemudian juga mengeluarkan racun dengan mulutnya, tapi Luffy dengan cepat mengambil sebuah pohon dan menjadikannya pemukul baseball. Bahkan dia sempat mengecat warna hitam dan membuat topi juga. Lagi-lagi Oda referensinya berasal dari kartun Tom and Jerry. Luffy memukul balik racun dari Saturn dan mengembalikannya ke arah mereka. Lalu Luffy mengatakan untuk segera kabur dari sini karena mereka itu abadi dan tidak bisa dikalahkan. Dory dan Brogy yang sudah hidup selama ratusan tahun pun bahkan tidak tahu dari ras apa mereka, dan kemampuan seperti itu tidak pernah mereka lihat. Mars kemudian berhasil menemukan York dan menanyakan di mana ruangan sumber siaran Vegapunk, tapi York tidak menjawab karena saking takutnya dengan monster Mars. Di kapal angkatan laut, Kizaru masih dalam posisi yang sama dengan tangan yang menutup matanya. Kizaru mengatakan lukanya sangat parah sekali dan meminta untuk dibiarkan istirahat sebentar. Kemungkinan luka yang dimaksud adalah luka di hatinya. Dia kemungkinan sangat terpukul karena sudah membunuh Vegapunk, teman baiknya. Dari awal Kizaru memang tidak bersungguh-sungguh saat menghadapi Vegapunk dan yang lainnya. Kemudian angkatan laut memberikan laporan darurat karena mereka melihat sosok Titan berukuran lebih besar dari raksasa, yang ternyata sosok itu adalah sang robot kuno. Dan dalam hati robot kuno tersebut mengatakan, "Maafkan aku, Joy Boy. Kenapa sosok berukuran besar selalu saja mengenali Joy Boy?" Pertama Zunisha, sekarang robot kuno. Apakah mereka berdua sebenarnya adalah nakama Joy Boy di masa lalu? Kalau Zunisha dihukum karena melakukan kejahatan, apakah robot kuno juga sama? Entahlah, kita tunggu saja chapter berikutnya bulan depan. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe untuk membantu agar channel ini terus berkembang. Tulis pendapatmu tentang chapter ini di kolom komentar di bawah ya.